yang dikatakan Yesus nih ya, nih ya, saya bukain. Ini salah satunya Mbak ya. Apa kata Yesus ya? Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Bagaimana penyesat itu? Yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Oke? Itu yang kemarin Bang Ucup, saya rasa itu sudah sangat jelas dijelaskan kemarin. Kita kembali lagi ke ayat itu berarti kan? Ya iya. Bang Ucup, Ada nggak di sini diakui sebagai Tuhan? Ada nggak? Coba baca di ayat yang ke-8 itu dikatakan apa? Waspadalah. Iya, waspadalah, kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu supaya kamu mendapat upah sepenuhnya. Betul. Jadi mengakui Yesus sebagai Tuhan ini adalah penyesat ya. Karena di sini Yesus mengatakan bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, bukan telah datang sebagai Tuhan dan manusia, bukan. Coba diterusin Sebagai manusia. Seluruh dunia yang tidak mengaku, Coba ngucap yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang. Berarti penyesat itu siapa? Jadi kita harus ngakuin Yesus itu manusia kan? Penyesat telah datang, muncul pergi ke seluruh dunia. Iya, garis bawahi yang tidak ya, mengaku. tidak mengaku Yesus adalah manusia, oke? Nah, mereka itulah yang disebutkan penyesat. Nah, sekarang saya tanya, apakah Anda mengakui Yesus itu manusia? Ya, dia manusia. Manusia, bukan Tuhannya. Nah, gimana? Gimana? Anda akui dia sebagai manusia, bukan Tuhan gitu? Dia 100% Tuhan, dia juga 100%. Mana di sini hanya sebagai manusia, lalu Anda mau tambahin sebagai manusia dan Tuhan gitu? Ayatnya manusia, bukan manusia dan Tuhan, atau Tuhan dan manusia. Gimana sih Mbak ini ubah-ubah ayatnya aja? Makanya saya bilang Andalah penyesatnya, kata Yesus, yang tidak mengakui dia datang sebagai manusia, tapi mengakui dia datang sebagai Tuhan. Itu penyesat itu. Seperti apa yang saya bilang di awal tadi, saya bilang saya bukan berniat untuk berdebat, karena saya memang tidak punya kapasitas untuk itu. Karena apapun yang dikatakan, seperti Bang Ucup bilang, pendeta-pendeta sudah naik ke sini untuk menjelaskan dengan segala kemampuan mereka, tetap akan Bang Ucup tolak itu. Karena memang akan tetap muter. Jadi yang saya percaya adalah tunggu waktu aja untuk Bang Ucup dan teman-teman yang lakuin ini, yang berkomentar di bawah, bisa menerima keselamatan itu. Untuk bisa buka hati, begitu. Mbak, baik, saya akan terima ya kalau Yesus berkata jadilah Kristen. Mana coba? Bisa saya terima gitu. Satu aja yang saya tanya, Yesus memerintahkan, hai manusia, masuklah kamu menjadi Kristen. Ada. Itu aja kalau ada. Intinya apapun itu, sekali lagi aku gak bosan-bosan untuk bilang hanya perlu waktu. Jadi saya juga kasih pesan sama Mbak, hanya perlu waktu. Nanti Mbak tunggu diusir Yesus gitu aja, karena telah menuhankan dia. Coba Anda baca Matius tuh ya. Tunggu waktu aja, nanti Anda diusir Yesus karena Anda telah menuhankan Yesus. Mau saya bacakan memang? Silakan baca, untuk aja. Ini ya, saya bacakan. Kemudian mengartikan. Nah, Mbak, saya tanya satu-satu ya nanti ya. Pada hari terakhir, banyak orang yang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Sampai sini dulu. Ya. Agama apa yang menyebut Yesus Tuhan? Semua orang menyebut di Kristen. Enggak, saya enggak. Enggak. Umat Islam enggak ada yang menyebut Yesus itu Tuhan. Jadi agamanya apa ini? Ya, anggaplah Kristen. Kristen, baik ya. Bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Apa kata Yesus? Dijawabnya, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata,
Aku tidak pernah mengenal kamu Kristen, ya. Katolik kagak pernah aku kenal. Enyahlah daripadaku, kata Yesus. Kamu sekalian pembuat kejahatan. Tuh. Di ayat itu semua dong bacanya. Nah, yang menyebut Tuhan, yang menyebut Yesus itu Tuhan bakal diusirnya. Yesus itu dinubuatkan sebagai Raja Damai dia. Oh, Raja Damai. Kalaunya dia Raja Damai, Apa yang kekal Allah baik. yang perkasa. Kalau dinubuatkan dia itu Raja Damai, lalu gimana dengan Matius 10 nomor 34? Coba baca. Matius 10. Apa kata Yesus di situ? Bacain, nyaring-nyaring kalau Yesus bawa damai. Bagaimana membawa pemimpin? Saya nggak bisa mengikuti ayat ini begitu aja, Bang Ucup. Nah, kan kata Anda Yesus bawa damai. Faktanya Yesus bantah dia bukan bawa damai ya. Nih, Dong, Abang Ucup Nih. lari kemana-mana. jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai. Udah salah mbaknya berarti. Ya, membawa damai di atas bumi. Aku datang, kata Yesus, bukan untuk membawa damai, melainkan pedang, kata Yesus. Jadi, yang namanya Raja Damai itu bukan Yesus. Karena Yesus, dia mengaku bukan membawa damai, tapi membawa pedang. Jelas itu gitu. Artinya Yesaya 9 nomor 6 itu, Mbak. Iman saya, karena yang saya bahas di sini adalah sesuai dengan tema yang ini, juru selamat yang tidak selamat, Bang Ucup. Iya, yang saya bahas tadi Yesaya 9 nomor 6 tadi, yang Anda sampaikan kepada saya, kan terbantah semua gitu. Itu untuk Yesus, nggak bisa dijadikan dasar bahwa apa? Bahwa Yesaya 9 nomor 6 Bang, itu tahu ditujukan nggak? untuk Yesus. Apa yang Abang baca tadi di Matius 10, kata pedang di situ bukan berarti itu kekerasan fisik, tetapi lebih kepada perpecahan dan apa nih? Ya, tetap aja mau diartikan apapun, pedangnya Yesus ngakunya nggak bawa damai, Mbak. Gimana sih? Jangan Mau dia bawa pisau kayak, mau bawa kapak kayak, tetap aja dia nggak bawa damai. Tapi Hmm. jangan kita mengartikan firman Tuhan itu sesuai dengan logika kita, Bang Ucup. Bukan logika, saya membacakan yang tertulis, tapi Anda mau nambah-nambahin. Kitab orang aja mau Anda obok-obok sendiri gitu. Gimana sih? Udah dibilang seharusnya kan tadi saya menampilkan kepada Anda dari teks aslinya, kajian dari Yahudi, Leningrad Codex gitu. Yang dimaksud Yesaya 9 nomor 6 telah terjadi di zaman Yesaya 700 sebelum Yesus itu lahir, 700 tahun sebelum Yesus itu lahir gitu. Telah lahir seorang anak yang namanya Allah yang perkasa, Hizkiyahu namanya. Di mana nubuatannya menebus dosa memakai darah manusia. Yang ada dicontohkan zaman dulu pakai domba, tai sapi, pakai bara, kulit lembu. Ayo, Gimana? nggak ada darah manusia, nggak ada. Gimana tai sapi? Keluaran 29 nomor 14. Mau saya bacain? Nih ya, saya bacain ya. Nih. Tai sapi nebus dosa loh. Nih tai sapi nebus dosa nih, ya. Keluaran berapa tadi? 29 14. Nih, baca ya teman-teman. Tetapi daging lembu jantan itu, kulitnya dan kotorannya haruslah kau bakar habis dengan api di luar perkemahan. Itulah korban penghapus dosa, kulitnya dan tai sapinya, Mbak. Ya. Kulitnya dan kotorannya tuh ya harus kamu bakar. Jadi Yang dibakar ini ya, kulitnya dan kotorannya, kulitnya dan kotorannya harus dibakar. Jadi tainya harus dibakar gitu. Jangan dipisahkan, Bang Ucup. Tetapi Udah dibilang juga itu nggak ada Mbak Krisna ya.
di Kristen di ajaran para nabi itu mengajarkan untuk menebus dosa pakai darah manusia, nggak ada. Makanya saya bilang yang ada pakai domba, pakai kulit hewan, pakai tai sapi, ada, pakai bara pun ada, sama. Itu menurut Bang Ucup ya? Bukan menurut saya, menurut Bible Anda. Enggak ada, ini bukan menurut saya, ini menurut Bible Anda. Nggak Menurut bisa Bible Anda, saya hanya baca kulit sapi dan kulitnya ya dan kotorannya itu nebus dosa. Menurut Bible Anda, bukan menurut saya. Ngapain menurut saya? Tapi Bang Ucup salah menafsirkannya. Siapa yang nafsir? Dari tadi saya baca loh, nggak ada nafsir. Salah. Mbak, dari tadi saya baca nih ya. Tetapi daging lembu jantan itu, nih baca saya ya. Kulitnya dan kotorannya haruslah kau bakar habis dengan api di luar perkemahan. Itulah korban penghapus dosa. Kulitnya dan tainya dibakar gitu. Itu sebagai korban penghapus dosa, penembus dosa. Nggak ada saya terjemahannya itu saya pelintir-pelintir atau saya tafsir, nggak ada, Mbak. Intinya Bang Ucup, sekali lagi saya bilang di sini saya bukan mau berdebat atau apapun itu, karena apapun yang akan saya katakan, Bang Ucup tetap akan bilang campung, muter-muter segala macam gitu kan. Masalahnya Anda sendiri yang membantah Bible Anda, mau macam mana saya? Iya, di kitab Anda sendiri aja Anda bantah, apalagi saya. Kan gitu. Gimana saya bantah? Tadi kan saya bilang tai sapi yang hapus dosa kayak gimana? Itu kan tertulis di Bible.